Misi bang, Ya, mau nanya apa? info tentang kebakaran. Oh, tentang kebakaran. Ya, Ikut. Kebakaran, ya, satu kata yang tak asing oleh masyarakat Indonesia. Banyak sekali kejadian kebakaran hebat di negeri kita ini. Mulai dari kebakaran di area pemukiman warga, lalu ada kebakaran yang terjadi di ladang-ladang terbuka, hingga di area hutan-hutan lindung, contoh di Kalimantan yang lalu. Dan baru-baru ini terjadi lagi pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 00:45 waktu Indonesia Barat. Kilang minyak Pertamina RU6 Balongan Indramayu terbakar hebat. Penyebabnya masih diinvestigasi dan diduga terjadi kebocoran. Nah, apa saja sih penyebab terjadinya kebakaran? Mari kita cari. Nah, apakah kalian tahu apa itu kebakaran? Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar, pada tempat dan situasi waktu yang tidak kita kehendaki, dimanapun dan kapanpun kita berada. Lalu, ada unsur atau penyebab terjadinya kebakaran. Ada 3. Yang pertama, ada sumber panas. Contohnya sumber panas itu adalah sinar matahari, listrik, gesekan dua benda, reaksi kimia, dan udara yang tertekan. Yang kedua, ada bahan bakar yang mudah terbakar. Contohnya minyak tanah, gas LPG, korek api, kayu, kertas, dan plastik. Lalu, adanya oksigen yang cukup. Artinya, terjadi reaksi kimia pada bahan yang mudah terbakar dengan oksigen yang melalui pembakaran-pembakaran di atas udara. Berdasarkan info BPBD Bali, per tahun 2020, kasus kebakaran di Bali tercatat dalam setahun ada 144 kasus. Rata-rata, tiap bulannya ada sekitar 11 hingga 15 kasus. Bahkan, pada Mei 2020 terjadi hingga 19 kali kasus dalam sebulan. Penyebab-penyebab terjadinya kebakaran. Yang pertama, human error. Teledor menggunakan listrik atau tidak ikut prosedur dan metode penggunaan listrik secara benar sehingga memicu konsleting pada listrik. Yang kedua, adanya sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang sangat panjang. Yang ketiga, kecerobohan atau kelalaian manusia, membuang puntung rokok sembarangan di tempat-tempat tertentu. Yang keempat, aktivitas vulkanik seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi. Yang kelima, kebakaran di bawah tanah pada daerah tanah gambut yang mudah menyulut api di tanah pada musim-musim kemarau. Tindakan pencegahan preventif atau segala upaya yang dilakukan agar kebakaran tidak terjadi, yaitu yang pertama, bijak menggunakan listrik dan peralatannya. Yang kedua, jauhkan barang-barang pemicu api di tempat yang jauh dari jangkauan api dan bocil-bocil atau anak-anak. Yang ketiga, bijak menggunakan tabung dan kompor gas. Jika kalian ingin pergi jauh atau lama, sebaiknya lepaskan tabung gas dari kompor. Yang keempat, sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Yang terakhir, waspada rokok. Artinya agar tidak merokok di dalam rumah dan lebih baik Anda berhenti untuk merokok. Gimana sih kalau udah terjadi kebakaran? Itu namanya represif atau tindakan pemadaman. Tujuannya untuk memperkecil kerugian dan mencegah kebakaran meluas atau menjalar ke area yang lain. Yang pertama, memadamkan dengan alat-alat pemadam api yang sesuai. Yang kedua, tetaplah berusaha tenang. Don't panic, bro. Yang ketiga, hubungi kantor dinas pemadam setempat. Yang keempat, evakuasi anggota keluarga dengan tanggap, tapi tenang. Utamakan nyawa daripada harta. Gimana sih cara memakai alat-alat yang tadi kita lihat? Oke, yang pertama air. Siram pada seluruh permukaan. Pasir, taburkan permukaan yang terbakar hingga tertutup rata. Karung goni. Basahi dia dengan air, lalu tutupkan di permukaan yang terbakar.
Cara penggunaan alat pemadam kebakaran atau tabung kebakaran. Yang pertama, tarik tuas atau pengunci pit atas. Yang kedua, arahkan selang ke pusat api. Yang ketiga, ratakan semprotan sampai api itu semua padam. Nah, di mana sih peran kita sebagai administrasi kesehatan? Oke guys, menurutku yang namanya administrasi kesehatan itu nggak akan jauh dari yang namanya data, dan data atau pengolahan informasi. Contohnya di pemadam kebakaran. Kita akan menjadi operator langsung yang menerima pesan pertama jika ada kegawat daruratan kebakaran, dan itu akan kita olah dan meneruskan ke petugas pemadam di lapangan. Nah, isi dari data yang kita peroleh itu harus A1. A1 artinya tidak diragukan lagi isinya, yaitu yang pertama nama pelapor, nomor telepon pelapor, alamat kejadian setempat, kemudian jenis yang terbakar itu apa, dan yang terakhir bahan-bahan apa saja yang terbakar di sana. Kemudian waktu olah data yang valid tadi kita dapatkan itu harus di bawah 5 menit, karena itu adalah situasi kegawat daruratan, dan hasilnya akan kita serahkan ke komando piket, dan selanjutnya komando piket akan menurunkan perintah ke petugas lapangan untuk melakukan operasi. Nah, ada kode tuh 65. 65 itu artinya kebakaran, dan 66 artinya peristiwa banjir. Nah, apa saja sih kemajuan-kemajuan yang ada di bidang teknologi khususnya di pemadam kebakaran? Wah, seru nih. Mari kita lihat dan kita cari tahu. Pyrolens. Pyrolens adalah sistem kebakaran yang mendinginkan dan berisi api dan gas api, memanfaatkan kombinasi air bertekanan tinggi dan bahan abrasif non-sparking. Alat ini bisa menembus struktur eksterior yang tebal dan menyelimuti lapisan termal di dalamnya dengan kabut air yang dikabutkan. Pyrolen memasukkan kabut arus airnya melalui lubang kecil. Oleh karena itu, penurunan suhu terjadi sangat cepat tanpa memasukkan oksigen dalam jumlah besar, sehingga bisa membuat lubang. Keren sih. Kedua, robot tank. Nah, kita harus berbangga nih sebagai warga Indonesia, karena ini adalah salah satu buatan karya anak bangsa dan bekerjasama oleh pihak luar negeri dalam pengembangan alutsista. PT Pindad menggandeng beberapa pihak luar negeri. Alat ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, terutama penanggulangan bencana atau kecelakaan yang sulit dijangkau oleh petugas, karena bisa dioperasikan dari jarak jauh, dan lebih kerennya lagi bisa tahan ledak dan thermal yang sangat-sangat besar. Luft 300. Nah, alat ini sudah digunakan oleh beberapa jakfair, contohnya Humas di Jakarta Fire. Unit tersebut mengurangi risiko bahaya bagi para petugas pemadam, karena robot ini dioperasikan menggunakan remote control dengan jarak maksimal 300 meter. Juga dilengkapi untuk menyedot asap kebakaran di basement gedung karena memiliki ventilator fan. Asap dapat dibuang sejauh 99 meter melalui air ducting. Selain itu, dapat menyemprotkan air dalam bentuk water frog, water cannon, dan foam dengan jarak sekitar 70-80 meter. Gokil. Keempat, Rosenbauer Panther Truck. Alat ini seperti truk, hampir mirip seperti pemadam truk lainnya, tetapi ini versi lebih canggihnya, mulai dari interiornya, lampu LED, keselamatan pengendara, dan alat-alat pemadamnya. Sistem locationnya dan navigasinya yang dirancang khusus untuk operasi bandara, yang bahkan dalam kegelapan atau visibilitas terbatas, tetapi pengemudi bisa mengetahui informasi dengan tepat ke rute kejadian yang terjadi kebakaran. Mantap nih, keren. Yang terakhir ada Elite Fireball. Ini menjadi solusi untuk masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Karena ini sangat-sangat praktis dan jika digunakan sangat efisien jika terjadi kebakaran. Alat ini akan meledak dan api pun akan padam. Titik rawan kebakaran seperti dapur itu sangat rentan sekali terjadi kebakaran. Nah, ini menjadi salah satu solusi satu-satunya. Alat ini pernah diuji praktek di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Puspomal, Kelapa Gading.
Produk ini pun kian memudahkan penggunaannya tanpa memerlukan listrik atau bahan baterai lainnya karena terkandung bahan kimia yang berorganik. Cara kerjanya, jika ada titik panas, dia akan seperti memberikan reaksi kimia yang memadamkan titik panas tersebut dengan bahan yang ada di dalamnya. Canggih bedah. Nah, gimana? Udah ngerti? Udah bang, ngerti bang. Makasih ya. Oke. Ayo cegah kebakaran.